Hai sobat, gimana nih kabarnya? Wah, tentu baik dong. Bagus deh kalau kayak gitu. Nah, di masa sekarang ini, kan lagi zamannya COVID tuh. Tentu kita semua harus lebih aware kan sama kesehatan. Betul sekali anak muda. Iya, anak tua. BTW, ngomongin masalah anak muda, kayaknya asik nih kalau misalnya kita bahas tentang salah satu bentuk perjuangan anak muda di zaman dulu. Mau ngomongin apa emang? Apalagi kalau bukan Sumpah Pemuda. Wah, boleh. Tapi nih ya, kita nggak cuma berdua. Ada teman-teman kita yang bakal ikutan ngasih sedikit info tentang Sumpah Pemuda. Yuk disimak. Jadi, Sumpah Pemuda itu merupakan satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan Indonesia. Pikiran tersebut dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Jadi guys, aku yakin kalian udah tahu basic infonya kalau Sumpah Pemuda itu lahir dari Kongres Pemuda II yang dimana diselenggarakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober tahun 1928. Kongres Pemuda sendiri itu adalah sebuah kongres nasional yang 2 kali diadakan di Jakarta. Kalau yang pertama itu dilaksanakan tanggal 30 April hingga 2 Mei tahun 1926, sedangkan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober tahun 1928. Nah, dari sini awal mula wujud persatuan bangsa kita. Walaupun masing-masing berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, tetapi para pemuda ini memiliki semua cita-cita yang sama loh. Seberapa penting ya Sumpah Pemuda ini bagi pemuda-pemudi Indonesia? Dalam hal ini, Sumpah Pemuda menyumbang pada gerakan kemerdekaan sebagai rasa cinta para pemuda-pemudi Indonesia kepada negara Indonesia. Tindakan nyata dan tulus merupakan wujud dari rasa cinta terhadap tanah air, termasuk pula mencintai keragaman budaya, agama, dan masyarakat. Jadi, Sumpah Pemuda ini bisa jadi salah satu landasan moral dan ideologi berbangsa dan bernegara bagi pemuda Indonesia. Terdapat juga butir dari nilai Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Nah, tapi ini kan cuma beberapa sobat kita yang tahu. Sobat yang lainnya gimana nih? Pada tahu nggak ya? Nah, yuk simak gimana jawaban dari sobat-sobat yang lain. Jadi, sosial eksperimen yang kami lakukan saat ini menggunakan metode survei kuesioner dengan capaian responden yaitu sebanyak 32 responden. Dalam kuesioner tersebut, ada 7 pertanyaan tentang Sumpah Pemuda. Pertanyaan pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang Sumpah Pemuda? Nah, ini nih jawaban dari mereka. Pertanyaan pertama di mana pertanyaan bersifat pendapat personal dapat dilihat bahwa responden cukup tahu tentang apa itu Sumpah Pemuda. Kemudian pertanyaan kedua, berapa butir atau bunyi dari Sumpah Pemuda? Coba sebutkan. Dapat dilihat bahwa para responden tahu berapa butir nilai Sumpah Pemuda dan apa isinya. Tetapi ada juga yang hanya menyebutkan banyak butirnya. Pada tanggal berapakah Sumpah Pemuda diperingati? Terlihat bahwa para responden mampu menyebutkan dengan benar tanggal lahirnya Sumpah Pemuda, meskipun ada beberapa yang tanpa dilengkapi dengan tahunnya. Kemudian pertanyaan keempat, yaitu apa makna dari setiap butir nilai Sumpah Pemuda bagi Anda? Untuk pertanyaan keempat ini, bisa dilihat bahwa responden tahu betul apa makna dari butir Sumpah Pemuda. Sebagian besar dari mereka menyebutkan garis besar yang sama, yaitu
sebuah ungkapan nasionalisme dan bentuk cinta tanah air dalam berbangsa. Kemudian pertanyaan kelima yaitu, menurut Anda, seberapa penting nilai-nilai Sumpah Pemuda? Dari pertanyaan kelima, para responden sama-sama menjelaskan bahwa keberadaan Sumpah Pemuda sangatlah penting. Sebagian besar dari mereka menyebutkan bahwa Sumpah Pemuda mampu memberikan alasan yang kuat bagi seseorang untuk mencintai tanah air dan rela berkorban demi mempertahankan bangsa dan negaranya. Selanjutnya pertanyaan keenam, yaitu bagaimana bentuk implementasi nilai Sumpah Pemuda pada kehidupan sehari-hari menurut Anda? Dari pertanyaan keenam, para responden sepakat bahwa sangat dibutuhkan implementasi dari Sumpah Pemuda, seperti contohnya yang mereka sebutkan, yaitu menjunjung tinggi bahasa Indonesia, cinta karya anak bangsa, belajar dengan sungguh-sungguh, toleransi dalam bernegara, dan yang lain-lain. Dan pertanyaan terakhir adalah, bagaimana cara Anda sebagai pemuda untuk menjadi generasi muda yang patut untuk dijadikan contoh bagi pemuda-pemudi yang lainnya? Nah, dari pertanyaan terakhir, para responden menyebutkan hal yang harus dilakukan oleh dirinya agar bisa menjadi panutan pemuda lain ialah seperti belajar dengan giat, memiliki sikap cinta tanah air, sikap cinta negara, serta merasa bangga terhadap bangsa. Menunjukkan kebanggaan sebagai pemuda Indonesia berprestasi di skala nasional maupun internasional juga dibutuhkan oleh Indonesia. Dari ketujuh pertanyaan dengan responden yang sebagian besar adalah mahasiswa, mereka cukup mengetahui apa arti dari Sumpah Pemuda, tanggal berdirinya, maknanya, dan bentuk implementasi dari Sumpah Pemuda. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang masih belum mengetahui butir-butir nilai Sumpah Pemuda. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui sedikit mengenai butir-butir nilai Sumpah Pemuda. Nah, terlepas dari hal itu, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pengetahuan pemuda-pemudi di Indonesia mengenai Sumpah Pemuda cukup tinggi. Tetapi, seperti yang kita lihat, tidak sedikit juga pemuda-pemudi Indonesia yang belum mampu menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Mereka hanya sekedar mengetahui akan keberadaan Sumpah Pemuda, tetapi dalam pengimplementasiannya masih kurang. Nah, setelah mengadakan sosial eksperimen melalui kuesioner ini, tentunya kami berharap agar tidak hanya digunakan untuk pengetahuan saja, tetapi juga agar dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran pemuda-pemudi di Indonesia akan pentingnya nilai Sumpah Pemuda bagi ideologi berbangsa dan bernegara.